Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita masih melanjutkan game dari Magnus Carlsen yang bermain di turnamen mingguan yang ada di chess.com. Title Tuesday Blitz edisi tanggal 7 November tadi pagi kawan. Magnus Carlsen menang 2 sesi sekaligus kawan. Di sesi awal dia menang tiebreak atas Jeffrey Xiong, di mana dua pemain ini mempunyai skor yang sama 9,5 poin. Tapi Magnus Carlsen menang tiebreak. Kemudian di sesi akhirnya Magnus Carlsen memimpin turnamen sesi akhir dengan 10 poin kawan. Tak terkalahkan, hanya memetik 2 kali remis kawan. Nah, game yang akan kita ulas ini, Magnus Carlsen berhadapan dengan Alireza Firoza pada game ke-10-nya. Langsung kita ke papan analisis, karena pembukaan yang dipilih oleh Magnus Carlsen menghadapi Alireza Firoza ini memilih pembukaan yang tak lazim, yang tak banyak dimainkan kawan, dengan kadas opening pion H4. Saat lawan bermain dengan pion-pion sayap kawan, sayap kanan, sayap kiri, Fiacento. Artinya dia memberikan kesempatan kita untuk bermain dengan pion-pion pusat untuk kontrol petak pusat terlebih dahulu dengan pion E5, pion D5, tapi tidak dengan Alireza bermain dengan pion A6 kawan. Nah, dimanfaatkan oleh Carlsen untuk kuasai petak pusat dengan pion E4, pion B5. Di sini pion D5 kawan, langsung tantang pertukaran pion menurut Stockfish, tapi pion B5 terlebih dahulu. Carlsen kuasai petak pusat dengan dua pionnya, pion D4 kali ini. Gajah B7, ada gajah D3, pertahankan pionnya. Pion E6 terlebih dahulu, kuda F3 lanjut Magnus, diikuti dengan pion C5. Di backup dengan pion C3, tidak mendahului pertukaran kawan, backup saja agar dengan dua pionnya nanti kuasai baris kelima lawan kawan. Kemudian di sini Alireza melanjutkan pengembangan kuda F6-nya, serang pion yang di sini backup oleh menteri di petak E2, dan Alireza membuka lajur C, pion C pukul pion D4, pion C ambil balik pion D4. Jika kita lihat dua pion berada di pusat dan pion di sisi kiri dengan formasi seperti ini, lajur C yang terbuka, mirip dalam permainan apa kawan? Mirip dalam permainan Sicilia. Apakah Sicilia Nedov? Tidak mungkin juga karena ada pion E6 di sini kawan. Apakah Sicilia Prancis? Tentu Sicilia Prancis, tapi bertransposisikah ke permainan Taimanov? Mirip, tapi belum ada pion H4 ini. Alireza melanjutkan pengembangan kuda C6-nya. Diikuti dengan langkah pengembangan kuda C3 lanjut Magnus. Kuda GG4 kawan, lanjut Alireza Firoza. Gajah E7, pion H6. Lazimnya dimainkan untuk segera rokade kawan. Tapi langsung mencoba menekan kawan dengan kuda GG4. Karena sudah tidak ada ancaman di lajur H ini dari pion putih. Sudah didorong dua peta. Mungkin nanti disusul dengan pion G5 menjadi jangkar serangan di area pertahanan putih. Nah, di sini Carlsen keluarkan gajah gelap ke peta F4. Nah, di sini kawan, gajah berkembang, gajah gelap terutama di sini ke peta E7 persiapan rokade mungkin, atau kembali ke peta F6, bahkan pion B4 usir kuda bisa jadi kawan. Memilih serang gajah terang dengan kuda B4. Gajah dipertahankan Magnus Carlsen, mundur ke peta B1. Di sini baru pion H5, lanjut Alireza Firoza. Langkah ini merupakan langkah kesalahan kawan yang memberikan kesempatan putih atau Magnus Carlsen memenangkan serangan di sisi kiri, sisi menteri. Tapi Magnus tidak menemukan langkah terbaiknya. Langkah terbaiknya bagi hitam kuda mundur kembali ke petak C6 kawan. Karena kuda ini berpotensi kena jebak kalau tidak mundur. Memilih dengan pion H5, Magnus Carlsen tidak menemukan langkah jebakan, memilih amankan raja rokade. Langkah jebakannya seperti ini kawan. Dorong pion D5 untuk dobrak petak pusat. Untuk memanfaatkan juga raja hitam masih berada di pusat kawan. Dengan dorong pion ini kawan, kontrol petak C6 disusul dengan pion A3, kuda bisa terjebak. Nah, Stockfish menyarankan keluarkan gajah ke petak C5 kawan untuk menekan pion yang di sini bersama kuda. Nah, kalian rokade. Selepas itu mungkin pion A5 untuk berikan ruang bagi kuda kawan untuk mundur saat ada serangan pion A3, mundur kawan. Nah, di sini kawan, pion ini bisa jatuh, bisa kalian ambil. Apabila tadi di posisi ini saat pion ini didorong maju ke petak D5, kalian mencoba bermain dengan pion A5 langsung kawan, tetap pion ini jatuh di langkah berikutnya. Tapi terlebih dahulu dengan langkah pion dipukul pion E6, pion diambil balik pion D6, menteri ambil pion di sini sekat, ancam gajah juga, blokade dengan menteri, pertukaran menteri, hitam kehilangan hak rokade kawan, kalian amankan raja sekarang. Tapi Carlsen langsung amankan raja kawan. Maklum kawan, dalam permainan cepat, sulit pemain untuk mencari langkah terbaik untuk dobrak atau siapa yang akan mendahului dobrak petak pusat. Magnus mengamankan raja terlebih dahulu. Nah, di sini langsung dobrak petak pusat dengan pion D5.
gajah E7 tadi yang terkuat untuk segera rokade. Carlsen menolak pertukaran, dorong pion ke E5, menutup permainan di pusat kawan. Sepas itu gajah E7, pion G3 perkuat posisi pion. Nah di sini Stockfish juga menyarankan lepaskan pion ini kawan dengan menteri ke petak D2. Ya mungkin ancaman discover untuk mendapatkan gantinya pion di sini, mendapatkan kuda nanti. Kalau gajah ambil pion yang di sini, kuda langsung mundur ke petak C6. Nah di sini kalian hadang dengan gajah G5. Memilih pion G3, menteri keluar ke B6, lanjut Alireza Firoza, raja naik ke G2, kuda kembali ke C6, tekan pion D4 kawan, backup oleh menteri D2, benteng C8, kemudian kuda manuver ke E2 untuk coba backup pionnya ini agar menteri leluasa bergerak, juga menghindari tempo dari pion yang didorong maju. Menteri ke A5 menantang pertukaran. Di sini tadi coba kuda ke petak 5 yang terkuat kawan, tapi menantang pertukaran. Stockfish menyarankan terima saja, memilih dengan menteri mundur ke petak D1, pion G6. Akurasi kedua pemain di game ini sangat buruk kawan. Untuk sekelas Magnus Carlsen di bawah 90%, sedangkan Alireza di bawah 80% kawan. Pion A3, lanjut Magnus untuk perkuat petak B4-nya. Untuk dukungan bagi pion B4-nya, menteri langsung mundur ke B6. Gajah D3 aktif kembali. Raja hitam bergeser ke F8, tak perlu rokade. Siap naik ke petak G7 nanti. Menteri bergerak ke D2 untuk berkoneksi dengan gajah. Mungkin menantang pertukaran kawan. Di sini ada raja G7, gajah G5. Alireza menyetujui untuk bertukar gajah gelap. Ambil balik dengan menteri kawan. Nah, di sini menteri D8 menantang pertukaran. Ditolak Magnus, mundur ke F4. Disusul dengan menteri E7, tetap mengkoneksikan dua bentengnya kawan. Dan kuda G5 menekan pion yang di sini. Persiapan juga bagi pion F-nya untuk ganggu kuda. Alireza melangkah kuda A5, pion F3, kuda H6. Ada pion G4 menantang pertukaran, ditolak kuda C4 ancam pion, dorong pion ancam kuda. Mundur kembali ancam pion, ada benteng B1, kuda manuver ke G8 kawan. Di sini lanjut Alireza Firoza. Ternyata langkah ini tidak terlalu disukai oleh Stockfish, membuat posisinya terlalu dalam untuk ditekan. Kuda cukup bagus kawan untuk mengawal petak F7 ini. Pion B4 saran dari Stockfish, tapi di sini posisi raja hitam sudah banyak tertekan kawan. Dengan kuda, dengan menteri, coba lihat ada gajah yang coba ganggu pion G6 ini juga kawan. Di sini kuda G8. Raja naik ke petak G3 lanjut Magnus, atau menteri ini mundur ke petak G3 untuk berikan ruang bagi kuda kawan untuk menekan pion yang di sini. Nah di sini raja ke G3 pilihan Magnus. Benteng F8 berikan backup di lajur F. Menteri mundur ke petak D2 untuk serang kuda kawan. Kuda lari ke C6, kuda F4 siap memberikan bala bantuan untuk menekan pion G6 ini. Berlanjut gajah C8, permainannya terlihat sangat ruwet kawan. Di sini jarang sekali kita lihat baku hantam, hanya baku hantam di petak D4 tadi kawan di awal-awal pembukaan. Sampai sekarang, sampai langkah ke-32, jumlah perwira juga masih tetap dengan 3 perwira minor. Benteng C1, lanjut Magnus, serang kuda dan serahkan pion D4 kawan. Diterima Alireza, kuda ambil pion D4. Dan coba garpu benteng, garpu menteri. Pertahankan dengan menteri ke petak C3. Persiapan untuk adu menteri, menempatkan bentengnya di baris ke-7 nanti. Tekan pion F7. Nah di sini tadi kawan ada opsi juga gajah ini diluncurkan kan. Ambil pion ada di petak G6. Seumpama diterima oleh hitam. Ataupun kalian terlebih dahulu untuk garpu menteri, garpu benteng. Di sini kalian melangkah menteri ke petak D3 untuk mendapatkan susulan nanti menteri bergerak ke petak G6 kalau diambil oleh pion F. Kuda ambil benteng, ambil balik dengan benteng kawan, dan juga benteng menekan gajah di sini. Nah di sini kalian mau melakukan apa? Kalau benteng diangkat naik ke petak H6 untuk coba rebut gajah di sini, kuda akan ambil pion yang di sini skak. Raja bergeser ke H8, kuda ke F7 skak. Kalau disikat oleh benteng, kalian ambil balik oleh menteri. Kalian susul dengan langkah benteng ambil gajah di sini. Tetap masih porak-poranda posisi pertahanan hitam. Mungkin tadi selepas gajah di peta G6 ini meluncur kawan, kalian mungkin menemukan opsi yang lebih bagus. Silahkan kalian otak-atik sendiri. Tapi Magnus Carlsen memilih menteri ke peta C3 saja. Menteri bergeser ke A7, jaga kudanya. Kemudian baru sekarang gajah diluncurkan Magnus Carlsen, ambil pion G6. Ditolak, memilih dengan langkah pion H pukul pion G4. Pion F pukul pion G4, tetap korbankan gajah. Pilihan brilian dari Magnus.
Tetap hitam tidak berani ambil gajah kawan, bergerak dengan kuda ke H6. Saya tak perlu otak-atik apabila diambil, nanti jadinya seperti apa, silakan kalian otak-atik sendiri kawan. Memilih dengan kuda ke petak H6, kuda H5 skak, menawarkan gajah kawan. Kalau diambil ya skakmat 1 langkah, benteng meluncur skakmat. Memilih mundur ke petak G8, diikuti kuda ke F6 skak, raja naik lagi ke petak G7 kawan. Skak lagi kawan untuk mendapatkan tambahan increment, mundur lagi ke G8. Nah sekarang korban menteri kawan, menteri ambil gajah. Kalau diambil kawan, tentu ancamannya skakmat 1 langkah. Di sini kawan ambil balik oleh benteng skakmat. Memilih dengan langkah kuda E2 skak, garbu benteng kawan. Selanjutnya raja bergerak ke G2, kuda ambil benteng. Di sini ambil balik oleh menteri. Di sini Magnus Carlsen juga melewatkan langkah 6 skakmat yang lebih cepat kawan, yaitu gajah ke petak H7 skak, sikat oleh benteng. Nah kuda bergerak ke petak F6 skak. Ya bergerak kemana? Ke sini kawan. Disusul dengan langkah kuda ambil pion yang di sini skak, ambil oleh pion kawan. Kalau kalian mencoba mundur ke sini ya ancaman skakmat lebih cepat di sini. Kalau di sini tadi ambil menggunakan pion, kalian bisa melanjutkan kuda ke H5 skak. Nah di sini ada backup dari lajur F menteri dan bisa skakmat. Tapi tadi memilih dengan langkah menteri yang ambil balik kuda C1, disusul dengan langkah menteri ke D4, lanjut Alireza Firoza untuk mencoba ambil pion yang di sini. Di sini kuda F6 skak terlebih dahulu. Langkah yang terkuat tadi, gajah meluncur ambil pion F7 kawan. Tapi memilih dengan langkah kuda ke F6 skak terlebih dahulu, raja G7, baru sekarang gajah ambil pion F7, sikat oleh kuda, diikuti dengan kuda ambil pion E6 skak. Di posisi ini, Alireza sepertinya kehabisan waktu kawan, dan 2 langkah berikutnya juga bisa skakmat. Raja ke G6, bisa disusul dengan langkah pion H5 skak, sikat oleh benteng, sikat balik oleh pion, sudah skakmat kawan. Itulah kawan permainan yang ruwet dari Magnus Carlsen saat menghadapi Alireza Firoza. Banyak sekali langkah-langkah yang tidak presisi dari kedua pemain kawan. Dan Magnus Carlsen seperti biasanya bermain sedikit lebih cepat dari lawan-lawannya. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian, terutama bagi fansnya Magnus Carlsen, di mana Magnus Carlsen memenangkan 2 sesi di Title Tour de Blitz edisi tanggal 7 November tadi pagi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya seperti biasa, entah besok mau bahas apa kawan, karena belum ada turnamen kelas atas yang berlangsung. Tenang saja, requestan kalian, coba nanti saya lihat di kolom komentar. Coba bisa kita carikan game yang bagus dari requestan kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.